Selama ratusan tahun, masyarakat Nusantara, terutama orang-orang dari Pulau Jawa, meyakini bahwa nenek moyang mereka bukanlah bangsa asli pribumi yang telah menghuni Nusantara sendiri. Selama puluhan tahun semenjak Indonesia merdeka, kita diajarkan di sekolah bahwa nenek moyang kita adalah bangsa berperadaban maju yang berasal dari Taiwan atau Cina. Setidak-tidaknya, ini diajarkan dalam pelajaran-pelajaran sejarah di sekolah. Sedangkan menurut versi sejarah yang lain, banyak masyarakat Jawa yang percaya bahwa peradaban pertama di Pulau Jawa atau Nusantara dibawa oleh pendatang dari negeri India yang bernama Aji Saka. Legenda Aji Saka ini terus diyakini penduduk Nusantara selama bertahun-tahun dan ceritanya diturunkan ke anak cucu sampai buyut. Tapi, apakah Aji Saka adalah benar-benar leluhur Nusantara, khususnya orang Jawa? Apakah benar leluhur kita dulu sangat barbar dan primitif, sampai-sampai harus dikasih peradaban dari India segala? Bagaimana kisah Aji Saka melegenda, sehingga orang Jawa dan Nusantara pada umumnya percaya bahwa Aji Saka adalah pembawa peradaban pertama di Pulau Jawa? Menurut sejarah gaib Tanah Jawa yang ditulis oleh C.W. Leadbeater, seorang penulis yang juga anggota kelompok teosofi, disebutkan bahwa pada 2000 tahun sebelum Masehi, Pulau Jawa sudah menjadi koloni bangsa Atlantis. Dulu saat Nusantara masih menjadi Atlantis, Pulau Jawa menjadi satu dengan semenanjung Malaya, Kalimantan, Sumatera, hingga ke Thailand dan Vietnam. Daratan yang menyatu ini lebih familiar disebut sebagai Sundaland. Ketika banjir besar terjadi dan Atlantis tenggelam, Pulau Jawa menjadi terpisah dan menjadi pulau tersendiri. Saat masih dikuasai oleh bangsa Atlantis inilah, ajaran gaib dan ilmu hitam yang sesat banyak diajarkan kepada penduduk Sundaland. Pengaruh aliran sesat tersebut makin lama semakin menguat dan merusak tatanan kehidupan yang sudah ada. Mereka memuja dewa yang kejam, yang selalu meminta sesaji manusia. Saat itu, penduduk Sundaland atau Atlantis hidup di bawah bayang-bayang tirani yang kejam tanpa mampu melepaskan diri. Pada zaman terakhir Atlantis berkuasa sebelum dilanda banjir besar, Atlantis dipimpin oleh raja yang merangkap sebagai imam agung dari aliran hitam tersebut. Sang raja memiliki kepercayaan bahwa negaranya akan selamat bila menjalankan ritual-ritual gelap dan sesaji tersebut. Saat itu mereka percaya bahwa Atlantis sedang dikendalikan oleh dewa-dewa ganas yang haus darah. Para dewa telah membuktikan kekuatan dahsyatnya dengan letusan gunung berapi yang berulang-ulang dan disusul dengan bencana-bencana alam lainnya. Jika kalian melihat video aku yang tentang Atlantis adalah Nusantara, di sini juga dibahas menurut penelitian Profesor Arisio Santos bahwa sebelum terjadi banjir yang menenggelamkan Atlantis, Atlantis sudah banyak dilanda berbagai macam bencana alam berupa letusan gunung berapi dan gempa bumi. Kembali ke legenda Aji Saka dan Atlantis menurut buku Sejarah Gaib Tanah Jawa. Raja Atlantis kemudian memutuskan untuk melakukan sebuah pemagaran gaib demi untuk menjaga dan memelihara benua Atlantis. Caranya adalah melalui praktek ilmu gaib dan ilmu sihir. Hal ini dilakukan agar kelak semua sesaji darah kepada para dewa yang haus darah yang bercokol di seluruh tanah Jawa atau masih menjadi bagian Sundaland waktu itu tetap dilanjutkan sepanjang abad-abad yang akan mendatang. Demi mewujudkannya, sang raja kemudian menciptakan mantra yang sangat kuat di Pulau Jawa agar aliran hitam yang dianutnya tersebut tidak akan lenyap selamanya. Akibatnya, masih dapat dilihat secara eteris maupun astral, Pulau Jawa masih diliputi awan gelap besar yang terus melayang-layang di atas Pulau Jawa. Awan hitam ini anehnya kelihatan seolah-olah seperti tertambat pada titik-titik tertentu saja. Ia tidak bisa menghilang dari titik-titik itu walaupun sudah tersapu angin. Ternyata titik-titik tempat awan gelap ini sengaja dimagnetisir oleh sang raja dan lokasinya dekat dengan kawah-kawah gunung berapi. Mengapa ditempatkan di situ? Karena saat itu, masyarakat percaya bahwa kawah gunung berapi adalah habitat beragam makhluk halus, sehingga makhluk-makhluk halus tersebut bisa diperintah oleh raja. Tapi ternyata tak lama kemudian Atlantis tenggelam tersapu banjir besar.
Peristiwa banjir besar ini kerap disangkut pautkan dengan banjir besar Nabi Nuh. Apakah Nabi Nuh dulu hidup di tengah-tengah bangsa Atlantis? Apakah bangsa bebal yang berusaha dinasihati oleh Nabi Nuh agar kembali ke jalan Tuhan adalah Atlantis? Di mana saat itu Atlantis mulai lengah dengan kemajuan peradaban mereka sendiri, sehingga mereka mulai melakukan laku spiritual yang salah. Ribuan tahun setelah banjir besar menenggelamkan Atlantis, di mana Pulau Jawa sudah menjadi pulau sendiri, terjadi invasi secara damai ke Pulau Jawa oleh Raja Vaivasvata Manu yang saat itu beragama Hindu. Kejadian ini terjadi sekitar tahun 1200 sebelum Masehi. Koloni Raja Vaivasvata Manu datang secara damai dan tinggal di pesisir pantai Pulau Jawa. Mereka kemudian membentuk kota perdagangan kecil yang independen. Seiring dengan berjalannya waktu, kekuatan para pendatang Hindu ini meningkat pesat dan akhirnya menjadi dominan. Akan tetapi, walaupun agama Hindu sudah diterima dengan damai oleh penduduk pribumi Pulau Jawa, dalam kenyataannya, pemujaan terhadap ajaran sesat tetap dilaksanakan, dan praktek ilmu gaib malah semakin menjamur. Melihat kondisi ini, Raja Vaivasvata meminta Ajisaka untuk memimpin ekspedisi ke Pulau Jawa guna memberantas ilmu gaib dan ajaran sesat tersebut. Ajisaka lalu menanam benda yang berdaya magnet kuat yang sudah diberi mantra di 7 titik di Pulau Jawa. Ini bertujuan untuk menyingkirkan pengaruh aliran hitam dari tanah Jawa. Dalam cerita rakyat yang lain, Ajisaka juga diceritakan bertarung dengan Prabu Dewata Cengkar, seorang raja raksasa yang berkuasa di tanah Jawa. Kerajaan milik Prabu Dewata Cengkar ini kemudian diambil alih oleh Ajisaka setelah berhasil memenangkan pertarungan tersebut. Jadilah Ajisaka pemimpin di tanah Jawa yang disebut-sebut membawa peradaban baru di tanah Jawa yang lebih baik. Peradaban pribumi yang dianggap sesat, barbar, dan primitif kemudian dihapus, diganti dengan peradaban baru yang dibawa oleh Ajisaka. Kedatangan Ajisaka ini juga menandai awal berlakunya penanggalan Jawa yang disebut dengan kalender Saka. Ajisaka datang ke Pulau Jawa pada tahun 78 Masehi. Tahun ini dimulai sebagai tahun 1 Saka. Penanggalan Saka pun akhirnya terus digunakan hingga zaman kerajaan-kerajaan Islam menguasai Pulau Jawa. Ketika penjajah Belanda datang, penanggalan Saka ini mulai luntur dan berganti kalender Masehi sampai sekarang. Setelah kedatangan Ajisaka, imigran-imigran lain dari luar Nusantara terus berdatangan. Tak hanya dari India, imigran juga datang dari negeri Turki, Campa, dan juga Cina. Ketika abad penjelajahan tiba, imigran dari Eropa juga mulai berdatangan ke Pulau Jawa dan Nusantara. Semuanya pada membawa peradaban masing-masing dan terus menggerus peradaban leluhur Pulau Jawa. Semuanya saling mengklaim bahwa mereka datang untuk membuat penduduk pribumi Pulau Jawa lebih maju dan beradab. Tapi ada satu hal yang jarang diekspos di media dan pelajaran-pelajaran sejarah selama sekolah. Para imigran ini tak hanya datang membawa peradaban baru, mereka juga mencari kemakmuran dan kekayaan alam tanah Jawa. Legenda Ajisaka sebagai pembawa peradaban pertama di Pulau Jawa kini banyak mendapatkan pertentangan dari banyak peneliti dan intelektual Indonesia. Dalam kisah Ramayana yang dibuat oleh Valmiki, di situ dicatat bahwa Pulau Jawa sebelum didatangi oleh Ajisaka ternyata sudah memiliki organisasi pemerintahan yang tertata. Dalam Ramayana dituliskan sebagai berikut. Jawa Dwipa atau Pulau Jawa dihiasi oleh 7 kerajaan, pulau emas dan perak, kaya akan tambang emas, dan di situ terdapat Gunung Cicira atau Gunung Dingin yang menyentuh langit dengan puncaknya. Sebuah catatan Cina yang dikompilasi dalam Notes on the Malay Archipelago and Malacca compiled from Chinese sources mengatakan bahwa kerajaan Jawa sudah berdiri sejak tahun 65 sebelum Masehi atau 143 tahun sebelum Ajisaka datang ke Pulau Jawa dan merebut tahta kekuasaan Prabu Dewata Cengkar.
Sejumlah budayawan dan kaum intelek Indonesia di zaman sekarang pun juga banyak yang tidak setuju dengan kisah Aji Saka. Radar Pancadahana, seorang budayawan Indonesia terkemuka, menganggap kisah Aji Saka sebenarnya adalah legenda untuk menutupi kearifan lokal leluhur Jawa. Akibatnya, banyak yang merasa leluhur Jawa atau Nusantara itu bodoh dan primitif, sehingga para imigran bisa memanfaatkan kekayaan alam Indonesia karena sejak awal penduduk Jawa sudah diajarkan bahwa mereka bukanlah bangsa yang berperadaban. Peradaban dan kemajuan mereka dibawa oleh bangsa lain. Ini tentu memiliki dampak yang serius. Selama bertahun-tahun kita jadi merasa Nusantara atau Indonesia adalah bangsa yang kecil, bodoh, dan primitif. Sehingga kita cenderung skeptis atas apapun penemuan dan karya anak bangsa, serta sulit memiliki daya tawar di kancah internasional. Agus Aris Munandar, seorang cendekiawan dari Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Universitas Indonesia, juga meyakini bahwa sebelum Aji Saka datang ke daerah Sunda, yakni Pulau Jawa bagian barat, orang-orang di Jawa sudah memiliki sistem tata masyarakat sendiri. Mereka sudah mengenal pembagian status Rama, Resi, dan Punggawa untuk mengelola kehidupan bermasyarakat. Rama sebagai pemimpin yang langsung berhubungan dengan masyarakat. Resi merupakan pemimpin di bidang spiritual, dan Punggawa adalah pemimpin di bidang militer atau keamanan. Bagaimana bisa Aji Saka disebut sebagai pembawa peradaban pertama di Pulau Jawa? Padahal di situ sebelumnya sudah ada peradaban sendiri yang tertata, asli turunan dari Atlantis. Lagi pula, masyarakat Jawa saat itu, menurut kajian Agus Aris Munandar, sudah lama mengenal kesadaran spiritual mengenai aspek ketuhanan. Ini tentunya tidak cocok dengan legenda Aji Saka yang menyatakan bahwa saat itu masyarakat Jawa memeluk aliran sesat hitam. Kisah Aji Saka sendiri juga bertentangan dengan sejarah lain asal mula leluhur Jawa. Ada sejarah lain tentang leluhur Pulau Jawa yang menyatakan bahwa penduduk Pulau Jawa atau Nusantara pada umumnya atau Atlantis dulunya adalah keturunan langsung dari darah Nabi Sis dalam agama Islam atau Nabi Set dalam kepercayaan Kristen. Orang Jawa menyebutnya Nabi Sis atau Nabi Esis atau Sang Hyang Esis. Kisah sejarah leluhur Jawa adalah darah daging langsung Nabi Sis ini juga diabadikan dalam Babat Tanah Jawi. Dalam versi sejarah yang ini, dikisahkan bahwa Nabi Adam memiliki seorang putra yang bernama Sis atau Esis atau Sang Hyang Esis. Nabi Sis adalah anak dari Nabi Adam yang menjadi putra satu-satunya yang diangkat menjadi nabi menurut agama Islam. Sis merupakan keturunan Adam yang lahir tunggal, di mana sebelum Sis lahir, semua anak Adam dilahirkan kembar. Sis diturunkan oleh Tuhan Yang Maha Esa sebagai pengganti anak Adam yang terbunuh. Rupanya Sis sangat mirip dengan rupa Adam dan menjadi satu-satunya manusia yang memiliki kebijaksanaan terhebat sepanjang masa. Dalam mitologi Jawa, Nabi Sis ini kemudian memiliki putra dari dua wanita yang berbeda. Mereka adalah Sayyid Anwas yang lahir dari rahim Dewi Mulat dan Sayyid Anwar yang lahir dari rahim Dewi Dlajah. Sayyid Anwas tumbuh menjadi seorang pemuda yang gemar belajar ilmu agama. Sedangkan Sayyid Anwar gemar menjalani tapa brata. Dari Sayyid Anwar dan Sayyid Anwas inilah di kemudian hari lahir bangsa-bangsa besar di dunia seperti Atlantis, Mesopotamia, Mesir, Yunani, dan masih banyak lagi. Dalam mitologi Jawa, Sayyid Anwar ini disebut dengan Sang Hyang Nur Cahya. Ia memiliki putra bernama Sang Hyang Nurasa. Sang Hyang Nurasa memiliki putra bernama Sang Hyang Wening. Sang Hyang Wening memiliki putra bernama Sang Hyang Tunggal. Sang Hyang Tunggal memiliki putra bernama Batara Guru. Batara Guru kemudian memiliki 5 orang anak bernama Batara Sambo, Batara Brahma, Batara Mahadewa, Batara Wisnu, dan Dewi Sri. Batara Wisnu kemudian menjadi raja di Pulau Jawa bergelar Prabu Set. Disusul kemudian hari, Batara Brahma juga menjadi raja di Pulau Jawa. Nah, lama-kelamaan, Batara Brahma memiliki banyak keturunan atau anak cucu yang menjadi leluhur-leluhur legendaris orang-orang Jawa. Mulai dari Manu Manasa sampai Raden Sesuruh, yang namanya sering kita dengar dalam kisah-kisah kerajaan di Pulau Jawa.
Ada hal yang agak mistis dan berbau dongeng dari sejarah Pulau Jawa yang dikisahkan dalam Babat Tanah Jawi dan serat-serat kuno Jawa. Menurut cerita dari serat Paramayoga yang digubah oleh Ronggo Warsito, Sang Hyang Nurcahya dikisahkan tak hanya menghuni Pulau Jawa dan menurunkan leluhur-leluhur Jawa yang sekaligus menjadi leluhur Nusantara. Setelah berdiam dan bertapa di Pulau Jawa, dulu bernama Lemah Dewani, Sang Hyang Nurcahya pun menjadi dewa. Ia membangun sebuah kayangan yang indah, yang melayang di atas puncak gunung tempat ia bertapa. Keindahan kayangan ini sampai membuat iri Raja Jin yang berkuasa di situ. Dalam kepercayaan kuno Jawa, yakni Jawa Dipa, kerap disebut bahwa Nusantara sebenarnya berada di antara dua dimensi, yakni dimensi atas dan dimensi bawah. Dimensi atas ini adalah dimensi para dewa, malaikat, kayangan, dan surga. Sedangkan dimensi bawah adalah dimensi jin, setan, iblis, dan neraka. Kalau melihat kepercayaan ini, maka tak heran jika cerita mitologi Jawa kerap menyangkut pautkan antara kayangan, dewata, surga, neraka, dan jin atau iblis. Sebab dimensi atas dan dimensi bawah memang dipercaya berpusat di Nusantara. Oleh karena itu, Nusantara memiliki alam yang indah, tanahnya subur, lautnya kaya, dan banyak menyimpan mineral dan logam. Ini merupakan representasi dari dimensi atas. Di satu sisi, Nusantara juga menjadi daerah yang sangat rawan bencana alam, baik berupa banjir, longsor, gempa bumi, tsunami, maupun letusan gunung berapi. Ini adalah representasi dari dimensi bawah. Stephen Oppenheimer sendiri, seorang ilmuwan genetika yang juga penulis buku Eden in the East, menemukan sejumlah bukti bahwa Sundaland atau Nusantara zaman dahulu adalah sumber peradaban di dunia. Taman Eden adalah berasal dari Sundaland atau Nusantara. Jika kita mendengar kata Taman Eden, tentu pikiran kita akan merujuk pada Taman Surga tempat Nabi Adam dan Hawa dulu diciptakan. Taman Eden dikisahkan memiliki pemandangan yang indah. Segala kebutuhan Adam dan Hawa untuk hidup sudah tersedia di sana. Banyak sumber daya di mana-mana yang sewaktu-waktu bisa dimanfaatkan oleh Adam dan Hawa. Bila Stephen Oppenheimer mengatakan bahwa Taman Eden adalah di Sundaland, tentu ini lebih rasional jika dibandingkan dengan klaim bahwa Taman Eden adalah di Timur Tengah. Sebab Sundaland beriklim tropis, suhu lingkungannya juga hangat, tanahnya subur. Banyak jenis tanaman untuk bahan makanan bisa tumbuh subur dan mudah dipanen. Selain itu, pemandangan alamnya juga indah. Banyak jenis hewan, mulai dari hewan ternak yang bisa dimakan, hingga hewan liar, bisa hidup di tanah Nusantara. Ini tentu berbeda dengan kondisi Timur Tengah atau Mesopotamia, yang disebut-sebut menjadi lokasi peradaban pertama di dunia. Bila dibandingkan dengan Sundaland atau Nusantara, Timur Tengah itu berupa padang gurun loh. Tanaman sulit tumbuh di sana. Begitu pula, flora dan fauna di sana juga minim banget. Selain itu, suhu di sana juga ekstrim, sangat menyulitkan umat manusia untuk beraktivitas dan melanjutkan hidup. Maka tak heran bila Stephen Oppenheimer menganggap Sundaland adalah Taman Eden dan Sundaland adalah awal mula peradaban di dunia. Jika memang benar apa yang dikatakan dalam Babat Tanah Jawi dan serat-serat kuno Jawa, bahwa leluhur Jawa adalah keturunan langsung dari Nabi Sis, serta benar bahwa Taman Eden adalah di Nusantara, maka sudah banyak sekali sejarah yang salah selama ini, dan sudah seharusnya sejarah Indonesia ditulis ulang.